Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Lalu kemudian Rasulullah berkata, "Sahabatku, saksikanlah, sebentar lagi akan lewat di depan kalian seorang lelaki calon penghuni surga." Sahabat-sahabat kemudian terdiam dan penasaran, gerangan siapakah sahabat yang dimaksud oleh Nabi sebagai calon penghuni surga itu. Lalu kemudian muncullah lelaki tersebut, seorang lelaki Ansor dengan rambut yang masih basah bekas air wudhu, dengan menjinjing sebuah sandal jepit yang dia punya. Tak nampak sesuatu yang spesial dari penampilan fisik lelaki ini. Kejadian ini berulang keesokan harinya. Rasul berkata kepada sahabat, "Sahabat, akan lewat di depan kalian calon penghuni surga." Sahabat menunggu, siapakah lelaki itu? Dan lelaki itu ternyata orang yang sama dengan orang yang disebut oleh Nabi di hari yang lalu. Kejadian ini berulang di hari yang ketiganya. Rasul berkata, "Sahabat, akan lewat di depan kalian calon penghuni surga." Dan kemudian nampak pula orang yang sama dengan tampilan yang sama, membawa sandal jepit, tak ada sesuatu yang spesial dari dirinya. Lalu kemudian sahabat yang hadir saat itu merasa penasaran. Ini sahabat kenapa sampai disebut oleh Rasul sebagai calon penghuni surga? Sehingga kemudian datang sahabat ini ke rumah sahabat yang disebut oleh Nabi sebagai calon penghuni surga itu. Dia datang dan meminta izin kepadanya, "Wahai Tuan, tolong izinkan saya untuk berdiam dan bermalam di rumahmu." Si sahabat Rasulullah ini punya niat dalam hatinya bahwa dia ingin melihat apa yang istimewa dari sahabat ini sehingga disebut oleh Nabi sebagai calon penghuni surga. Maka bermalamlah sahabat ini di kediaman sahabat penghuni surga itu. Dan dia perhatikan, ini sahabat ternyata tak punya, tidak kelihatan, tidak nampak sesuatu yang istimewa dari ibadahnya. Berlalu malam yang pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga sebagai malam terakhir dia di sana. Dia tak lihat sahabat itu bangun untuk kemudian qiyam. Dia tak lihat bahwa misalnya sahabat itu semalam suntuk membaca Al-Quran. Dia tak lihat sahabat itu siangnya berpuasa. Lalu kemudian setelah berlalu hari yang ketiga, sebagai hari terakhir, dia izin bermalam dan diam di rumah sahabat itu. Dia pun bertanya dan berkata, "Wahai sahabat, izinkan saya pamit di hari ini. Tapi izinkan saya bertanya sebelum saya pulang, bahwa sengaja saya datang ke kediamanmu ini untuk bertanya, untuk melihat, untuk mencari bukti, sehingga engkau disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai lelaki calon penghuni surga. Tapi aku lihat 3 hari di tempatmu ini tak ada yang istimewa. Malam kau tidak tahajud, kau tidak baca Quran semalam suntuk, siang juga kau tidak puasa. Lalu apakah sebetulnya yang membuatmu istimewa?" Lalu sahabat itu kemudian menjawab, "Sahabat, tak ada memang yang istimewa dari amalanku. Tapi ketahuilah bahwa aku ini setiap kali malam, setiap kali sebelum tidur, aku sudah maafkan, aku sudah ikhlaskan setiap orang yang pernah berbuat salah dengan aku, walaupun dia belum datang meminta maaf kepadaku." Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kisah ini mengajarkan kepada kita betapa adiluhurnya sifat memaafkan, sehingga lelaki itu dengan tampilan yang biasa-biasa saja, bukan orang yang populer, bukan juga sahabat yang dikenal, tapi karena selalu mudah memaafkan kesalahan orang lain, disebut oleh Nabi sebagai lelaki calon penghuni surga. Mudah-mudahan kisah ini memberikan ibrah kepada kita, agar kita pula mudah untuk memberi maaf kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.